peringatan dari badan BMKG peluang terjadinya pasang air laut, ya, terjadinya tsunami 4 meter prediksi di Sumatera Barat, Lampung sampai ke Jawa dan Bali. Subhanallah, sampai air Asia ya, yang menghubungkan trek, ya. Bapak Ibu dan Saudara, tema kita kali ini terkait dengan dukhan sebagai peringatan dari Allah menjelang terjadinya hari kiamat. Apa itu dukhan? Dukhan itu bahasa Arab, artinya asap atau kabut. Ya, asap atau kabut. Ya, terkait dengan literatur Islam, dukhan ini terdapat dalam bahasan eskatologi. Maksudnya adalah bahwa dukhan dalam eskatologi terkait dengan tanda besar terjadinya hari kiamat. Nah, hal ini dikemukakan Rasulullah SAW dalam salah satu hadis, terlebih di dalam Al-Quran, ada di dalam surat Ad-Dukhan. Nah, bahwa Ad-Dukhan ini merupakan peringatan besar dari Allah bahwa kiamat akan terjadi. Nah, adapun di dalam hadis Rasulullah SAW itu diceritakan oleh sahabat Huzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Nah, pada saat itu mereka sedang berkumpul di dalam masjid ngobrol tentang hari kiamat. Rasulullah SAW mendengar perbincangan para sahabat ini. Maka kemudian Rasulullah keluar dari ruangannya dan Rasulullah berkata, "Madza tadakkarun?" Apa yang sedang kalian perbincangkan? Asik benar kalian berbicara tentang sesuatu di dalam. Apa sedang kalian perbincangkan sebetulnya? Maka apa kemudian Huzaifah bin Usaid mengatakan, "Nahnu natadakkaru sa'ah ya Rasulullah." Kami sedang berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah. Ayyana mursaha? Ya, mungkin bagaimana kejadiannya? Kapankah dia terjadi? Maka kemudian Rasulullah SAW membacakan satu ayat di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 187. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yas'alunaka 'anis sa'ah ayyana mursaha. Mereka bertanya kepada engkau Muhammad tentang hari kiamat, bilakah dia terjadi? Qul, katakanlah olehmu Muhammad, innama ilmuha, sesungguhnya pengetahuan tentang hari kiamat, inda Rabbi, ada di sisi Tuhanku. Nah, artinya tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Yang tahu kiamat terjadi adalah hanya Allah saja. Namun Rasulullah SAW diberitahukan oleh Allah tentang tanda-tandanya bahwa kiamat akan terjadi. Di antara apa yang Rasulullah SAW ketahui dari Allah tentang kiamat adalah yang pertama, Rasulullah SAW menyebutkan hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Sekarang hari apa Bapak Ibu? Hari Minggu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. 6 hari lagi Bapak Ibu. 6 hari lagi. Nah, yang kedua, kiamat akan terjadi kata Rasulullah di waktu subuh. Ketika manusia terlelap dengan tidurnya, maka pada saat itulah kiamat terjadi. Ketika dunia membuai manusia sehingga terlelap dalam kelalaian, di saat itulah kiamat terjadi. Yang ketiga, kiamat akan terjadi ketika tidak lagi terdengar azan di muka bumi. Jadi kalau Bapak Ibu masih mendengar suara azan dikumandangkan di muka bumi, bersyukurlah, kiamat masih jauh. Maka jika ada pejabat yang melarang azan dikumandangkan menggunakan speaker, kita doakan itu pejabat kiamat duluan. Amin. Gak ada yang respon pokoknya ya. Cuma satu orang ya berarti. Kemudian kiamat tidak akan terjadi kata Rasulullah SAW ketika Al-Quran diangkat dari muka bumi, bahkan dari penghafal Quran dan juga dari mushaf Al-Quran. Kemudian Rasulullah SAW cerita kiamat tidak akan terjadi melainkan orang-orang beriman sudah tidak ada lagi di muka bumi, betapapun imannya hanya sebesar biji sawi. Dan kiamat tidak akan terjadi melainkan Islam akan tegak untuk yang terakhir kali sebelum hari kiamat. Alhamdulillah, berdasarkan perkajian-pengkajian dan juga beberapa diskusi pendalaman,
Maka kami meyakini bahwa kebangkitan Islam akan terjadi sekali lagi sebelum hari kiamat. Tersisa satu kali lagi kebangkitan Islam di muka bumi ini sebelum terjadinya hari kiamat. Dan ini merupakan momentum kemenangan Islam atas agama yang lain. Nah, dapat kita bayangkan bagaimana dahsyatnya situasi atau fase episode di mana ketika Islam tegak di muka bumi, hancurnya agama-agama lain selain pada Islam, dibunuhnya Dajjal, diperangi dan dimusnahkannya pasukan Dajjal di muka bumi, dan juga dimusnahkannya Ya'juj dan Ma'juj. Pada saat itu kaum muslimin menyaksikan turunnya Nabi Isa alaihissalam, hadirnya Nabi yang ternyata berumur panjang. Ada Nabi Isa, ada Nabi Khidir, ada Nabi Ilyasa, kemudian juga ada Zarnab bin Bara'ala, pendamping Nabi SAW. Dan yang terpenting, pada saat itu hadir dan tegaknya kepemimpinan Islam di muka bumi, yaitu munculnya sosok Muhammad bin Abdullah, cucu cicit Rasulullah SAW yang bergelar Al-Mahdi, Imam Mahdi. Dan Imam Mahdi inilah yang menjadi penghubung antara tanda-tanda kecil dengan tanda-tanda besar. Nah, tanda besar Rasulullah SAW sebutkan ada 10 tanda. Ketika Rasulullah bertanya kepada para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, mata tak besar?" "Nahnu natadakur sa'ah ya Rasulullah." Kami sedang berbicara tentang hari kiamat ya Rasulullah SAW. Maka apa kata Rasulullah SAW? "La taqumus sa'ah." Tidak akan terjadi hari kiamat hatta tara asyra ayatin, sehingga kalian akan menyaksikan 10 tandanya, 10 tanda besarnya. Nah, di dalam hadis ini Rasulullah menegaskan kalau tanda-tanda kecil itu banyak, bisa sampai 200 buah tanda. Namun tanda besar Rasul sebutkan ada 10 tanda. Apa itu? Saya menggunakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, karena berbeda dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, betapapun sumbernya sama dari seorang sahabat yang bernama Hudzaifah bin Usaid Al-Ghifari. Baik, apa itu? Yang pertama, tatlu asy-syamsu min maghribiha, terbitnya matahari dari barat. Terbitnya matahari dari barat. Yang kedua, ad-dukhan, asap, kabut asap, tughattil arda 40 yawman hatta la yastati'un nas ay yufarriqu bainal laili wal nahar. Yaitu kabut asap menutup bumi selama 40 hari 40 malam. Inilah yang disebut dengan ad-dukhan, yang membuat manusia tidak bisa membedakan mana siang mana malam. Disebut siang gelap, disebut malam ada sedikit terang. Yang ketiga, munculnya binatang melata yang bisa berbicara kepada manusia. Ya, di dalam hadis dikatakan al-jassasa, binatang al-jassasa, binatang mata-mata. Kemudian yang keempat, munculnya Dajjal, si pendusta, yang dia datang menurut beberapa murojaah penelitian, dia adalah sosok yang bernama Samiri, yang lahir 100 tahun sebelum Nabi Musa diutus Allah SWT ke muka bumi, ke Bani Israil. Kemudian yang ke berapa? Yang keenam adalah munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Ini pun sudah kami bahas kemarin. Ya'juj dan Ma'juj adalah bangsa yang kejam, biadab, yang melakukan kerusakan di muka bumi, melakukan genosida, pembantaian, ya, kanibal, dan menjadi sumber kerusakan di muka bumi, ya, ancaman bagi peradaban manusia. Kemudian yang ketujuh adalah tenggelamnya bumi bagian barat. Yang kedelapan, tenggelamnya bumi bagian timur. Yang kesembilan, tenggelamnya jazirah Arab. Dan yang kesepuluh, api akan menggiring manusia dari timur ke barat. Subhanallah. Malam hari ini kita hanya akan membahas satu saja dari 10 tanda tadi, dan itu adalah tentang dukhan. Ya, baik Bapak Ibu dan saudara. Dukhan, kabut asap ini dikatakan oleh beberapa ulama, dan saya sudah mengkaji beberapa kitab. Yang pertama adalah kitab Al-Mawsu'ah fil Fitan wal Malahim wa Asyratu Sa'ah.
kitab Ensiklopedia Akhir Zaman karya Syekh Dr. Muhammad bin Ahmad Al-Mubayyad. Yang kedua kitab An-Nihayah fil Fitan wal Malahim wa Asyratus Sa'ah. Kitab pertama yang saya punya terkait dengan eskatologi. Yang ketiga dalam kitab Nihayatul Alam karya karya Dr. Muhammad bin Abdurrahman Al-Arifi dari Saudi Arabia. Nah, di dalam kitab-kitab ini ceritakan ya beberapa riwayat terkait dengan dukhan. Nah, namun riwayat-riwayat ini membutuhkan interpretasi yang mendalam terkait dengan fakta empirisnya, fakta terjadinya. Karena ini bersifat nubuah dan terjadi di akhir zaman, maka sangat membutuhkan ilmu pendorong yang membuat kita bisa paham tentang Quran dan hadis terkait dengan dukhan. Disinilah kita membutuhkan fikih waqi'iyah, fikih kontemporer, fikih kejadian di akhir zaman eskatologi. Nah, saya mencoba menghubungkan peristiwa dukhan ini dengan antara Quran dan hadis yang membahas tentang dukhan dengan kacamata ilmiah. Dalam hal ini adalah dalam pandangan astronomi, geografis dan arkeologis atau arkeoastronomi. Nah, Bapak Ibu yang dibantu sunatana, maka penelitian yang saya lakukan beberapa lamanya, mungkin bertahun-tahun, saya coba sambungkan sedikit demi sedikit, saya menemukan satu korelasi yang positif. Apa itu? Belum bisa, Bang? Ini kalau sudah bisa akan saya perlihatkan ya, beberapa kejadian. Bapak Ibu yang dibantu saudara, materi yang saya dapatkan terkait dengan bagaimana kita memahami dukhan adalah informasi terkait dengan satu planet atau satu benda langit yang disinyalir oleh para pakar astronomi dunia, baik oleh astronomi dari Amerika Serikat, dalam hal ini NASA, Badan Astronomi Amerika Serikat, kemudian juga oleh beberapa tokoh astronomi dari Jepang. Dan juga ada seorang tokoh yang bernama Dr. Dmitry Bolikov. Dia awak NASA, ahli fisika. Beliau dari Rusia. Mereka mengatakan bahwa ada satu benda langit yang berukuran besar, lebih besar daripada bumi. Bahkan diperkirakan 300 kali lebih besar dari bumi. Benda langit ini gelombangnya terasa, radiasi gelombangnya, pancaran radiasi gelombang yang dimilikinya itu mengarah ke bumi. Nah, dari gelombang yang didapatkan bumi, maka dihitunglah pertama didapatkan jarak benda langit itu ke bumi, yang makin lama makin meluas dan makin membesar, maka diyakini benda langit ini ukurannya lebih besar dari bumi. Dari kecepatan gelombang itu berubah dan percepatan perluasannya, maka ditentukanlah ukurannya 300 kali lebih besar dari bumi. Dan dari arah gelombang yang makin kuat yang mana, maka diperkirakan benda langit ini mengarah kemana, itu ketahuan. Benda langit ini kemudian disepakati oleh para ilmuwan diberi nama planet Nibiru. Planet Nibiru, bukan bintang. Kalau bintang adalah matahari, dia punya api, ini planet. Dia tidak punya cahaya. Cahayanya adalah didapatkan dari matahari, seperti bumi. Nah, ini kan cerita. Ya, baik Bapak Ibu sudah 3 menit lagi belum. Nah, benda langit ini karena ukurannya lebih besar dan mengarah ke bumi, Bapak Ibu sekalian mati Allah, maka inilah yang memberikan pengaruh yang luar biasa kepada bumi. Artinya terjadi peristiwa di bumi yang menjadi respon bumi kepada datangnya benda langit ini. Apa yang terjadi? Satu, karena benda langit ini lebih besar ukurannya daripada bumi, maka bumi tertarik sebetulnya oleh benda langit ini. Gravitasi benda langit ini lebih besar daripada bumi. Karena volumenya lebih besar, maka bumi ini tertarik sebetulnya. Namun karena bumi terikat dengan revolusi gravitasi matahari, dan dia berevolusi terhadap matahari dan dia ada orbitnya, dia terikat dengan gravitasi matahari, maka dia tidak tertarik ke benda langit ini. Yang terjadi adalah bumi bergeser. Nah, bergeser begini Bapak Ibu. Terjadilah peristiwa yang disebut dengan
polarsip, pergeseran kutub. Kutub utara bergeser, kutub selatan pun bergeser. Efek yang pertama itu. Efek yang kedua adalah terjadinya perpanjangan waktu. Terjadinya perpanjangan waktu. Artinya belahan bumi yang ada di sini akan mengalami perpanjangan waktu yang berbeda dengan bumi yang di sini. Dan Rasulullah SAW kemudian mengatakan terkait dengan ini, saya menemukan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim, Syarah Syekh An-Nawawi dalam kitab Sah wa Asratus Sa'ah. Dikatakan di dalam hadis ini Rasulullah bersabda, "Sayati 'alaikum lailun tuluha kasarasati layalin." Akan datang satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Sekali lagi, akan datang satu malam yang panjangnya, gelapnya sama dengan 3 malam. Rasulullah SAW mengatakan, "Sayati 'alaikum," akan datang kepada kalian. Kemungkinan besar yang akan mengalami gelapnya malam 3 kali 24 jam adalah umat Islam. Artinya pergeseran kutub utara dan selatan ini mengakibatkan adanya perpanjangan waktu. Yang mengalami gelapnya malam 3 kali, ada 3 kali 24 jam adalah umat Islam. Jadi ada kemungkinan wilayah Asia Tenggara, Asia sampai Timur Tengah. Eropa itu akan mengalami, Barat akan mengalami perpanjangan siang. Ini efek yang terjadi yang pertama. Dan yang kedua, pergeseran kutub, kemudian juga ada perpanjangan waktu. Yang ketiga, akan mengakibatkan terjadinya perubahan iklim, climate change. Akan terjadi perubahan iklim. Sehingga wilayah yang tadinya panas akan berubah menjadi dingin. Wilayah yang dingin akan berubah menjadi panas. Inilah yang terjadi hari ini dengan tanah Arab. Inilah yang terjadi dengan Timur Tengah, dengan tanah Arab. Yang efeknya tadi ketika dia bergerak, ya, sebetulnya ada 2 asumsi. Asumsi yang pertama dari ilmuwan Jepang. Saya lihat beberapa antarisawan Jepang mengatakan bahwa benda langit ini kecil, lebih kecil dari bulan, jauh lebih kecil dari bulan. Tapi dia bergerak lurus, Bapak Ibu. Dia bergerak lurus sehingga dia nabrak bumi secara utuh, sehingga dia hancur. Nah, dia mengandung magma. Magma inilah yang kemudian menutup semua permukaan bumi. Ya, menurut teori ini tidak ada lagi kehidupan di muka bumi, artinya kiamat. Nah, maka ditinjau dari Quran hadis, pendapat semacam ini tidak bisa diterima. Karena setelah peristiwa ini Rasulullah sebutkan kehidupan masih ada. Dan proses tegaknya Islam di muka bumi belum terjadi, sehingga teori ini tidak saya pakai. Nah, yang menarik adalah apa yang dikemukakan oleh ilmuwan NASA. Salah satunya adalah Dr. Dmitry Bolikov, bahwa benda langit ini sangat besar. Dia tidak menabrak bumi, tapi dia mengarah mendekati orbit bumi. Nah, karena jarak yang dekat, efeknya apa tadi? Kita sudah bahas. Yang pertama, polarsip, pergeseran kutub. Utara bergeser, selatan bergeser, sehingga terjadilah yang namanya climate change, perubahan iklim. Salah satu perubahan iklim yang nampak hari ini adalah bangsa Arab yang tandus, kering, berpadang pasir berubah menjadi hijau berpadang rumput. Tadi malam kita sudah bahas. Rasulullah SAW mengatakan peristiwa ini terkait dengan tanda-tanda kiamat akan terjadi. Asratus sa'ah. Rasulullah SAW dalam satu hadis mengatakan, la taqumus sa'ah, kiamat tidak akan terjadi hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga tanah Arab yang tandus kering akan kembali hijau berpadang rumput dan muncul sungai-sungai di sana. Sebetulnya ada videonya, ya. Rasulullah memang tidak bisa, jadi tidak bisa saya perlihatkan. Bapak Ibu mohon maaf sekali. Mudah-mudahan nanti kita bisa lanjut kembali ya dalam waktu yang akan datang. Kemudian Bapak Ibu dan SWT, setelah ada terjadinya perubahan iklim, ada terjadinya perpanjangan waktu. Terjadinya perpanjangan waktu. Nah, yang menarik adalah Rasulullah mengatakan, sayati alaikum lailun tuluha kasadasati layalin. Akan datang kepada kalian satu malam yang panjangnya sama dengan 3 malam. Ya. Pada saat itu Rasul bercerita, ada satu nas yang menceritakan, seseorang faqama rajulun minkum,
Kamal ada wa yakum min al-yamin sudusil al-akhirah yatawadda aw yakhut tahara yatawadda summa yatahajjad ila Allah azza wa jalla. Dia berwudu lalu dia melaksanakan salat tahajud seperti biasa. Selesai tahajud biasanya dia baca Quran. Tidak lebih dari 3 lembar itu datang waktu subuh. Tapi saat itu dia sudah baca hampir 1 juz, fajar belum juga terbit. Mana fajar? Nah ini menandakan azan sesuai dengan sunnah. Kalau selama ini azan dikumandangkan berdasarkan apa? Jam di dinding ada sudah daftar waktu sholat kan. Ketika jamnya bunyi tit 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 baru kita azan. Sebetulnya itu bukan sunnah Bapak Ibu. Sunnahnya adalah melihat matahari Bapak Ibu. Ya, melihat matahari. Dan sholat subuh itu adalah ketika terbit fajar. Artinya terlihat bentangan putih tipis di ufuk timur. Itu tanda waktu subuh terakhir. Nah, orang ini muazin ini dia tidak melihat. Wah, timur masih gelap. Mungkin aku terlalu gasik, terlalu cepat bangunnya. Nah, dia coba tidur lagi, baca Quran lagi. Tapi karena pusing, udah lama dia baca Quran, kok fajar tidak terlihat juga. Dia belum azan, dia belum adzan subuh. Sekarang masih gelap, karena jamnya berbunyi, tanda adzan subuh menurut jam, maka azan. Padahal mata fajar belum terbit. Nah ini sunnah yang ditinggalkan dalam penetapan waktu sholat. Nah kemudian dia tidur, bangun lagi, gundah gulana manusia. Dia dibangunkan oleh gundah gulananya manusia. Kenapa? Manusia menyaksikan matahari terbit dari barat. Ya, Bapak Ibu, jamaah, oi jamaah. Tadi matahari terbit dari mana? Dari timur ya. Alhamdulillah. Berarti kiamatnya masih jauh. Nah, dia bangun, orang-orang ribut gundah gulana. Ada apa? Ada apa? Ini sudah 24 jam tapi kok matahari belum terbit. Ada apa? Satu itu. Yang kedua, Bapak Ibu, ketika benda langit ini makin mendekat, maka daya tarik gravitasinya makin kuat. Bumi tidak bisa lepas dari ikatannya dengan matahari, maka akan terjadi banyak goncangan, banyak terjadinya gempa. Ibarat orang tarik tambang Bapak Ibu. Kalau orang tarik tambang sama-sama kuat, wajahnya kayak gimana Bapak Ibu? Apakah ada orang tarik tambang wajahnya kayak gini? Tenang, santai. Tidak. Tapi bumi pun mengerut begitu. Maka terjadi adanya energi yang keluar, tekanan dari bawah, ya, epirogenesa dan orogenesa. Ini memicu satu akan meletusnya gunung-gunung berapi karena ada tekanan dari magma bagian dalam. Yang kedua, ini akan adanya energi patahan dan lipatan yang mengakibatkan banyak terjadinya gempa bumi. Fakasratul zalazil. Maka Allah kemukakan ini dalam Quran surat Al-Zalzalah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Jika bumi digoncangkan dengan goncangan yang sangat, kapan itu terjadi? Ketika benda langit ini mendekat, maka bumi akan bergoyang karena mempertahankan posisinya agar tidak tertarik oleh benda langit ini. Kenapa dia tidak tertarik? Karena dia terikat dengan gravitasi matahari, maka dia bergetar. Saat itulah terjadi gempa yang besar. Wa akhrajatil ardu asqalaha, dan bumi mengeluarkan apa yang dikandungnya. Magma keluar, air keluar. Itulah yang mengakibatkan banyak sumber air keluar di tanah Arab. Subhanallah. Saya mencoba membaca Quran dan hadis terkait dengan eskatologi ini di dalam mata kacamata sains dan teknologi, karena sains dan teknologi lahir dari Quran dan Sunnah. Jamaah, bisa diikuti jamaah? Wa qala al-insanu malaha, berkatalah manusia, ada apa dengan bumi ini? Ada apa? Nah itu tadi orang-orang ribut, kenapa matahariku juga belum terbit dan banyak gempa, gunung-gunung meletus. Nah ini sekarang sedang erupsi nih, Gunung Semeru. Ya, sudah ada beberapa peringatan dari Badan BMKG peluang terjadinya pasang air laut, ya, terjadinya tsunami 4 meter prediksi di Sumatera Barat, Lampung sampai ke Jawa dan Bali. Subhanallah, sampai air Asia ya, yang menghubungkan
trek ya yang flightnya dari Singapura Jakarta itu dibatalkan. Tadi saya lihat informasinya begitu. Nah itu Bapak Ibu terjadi. Nah inilah yang disebut dengan megatrust. Megatrust. Nah bumi ternyata mengalami bukan hanya polar shift dengan kedatangan benda langit ini, tetapi bumi juga oleng. Selain dia bergeser, utara bergeser, selatan bergeser, bumi juga mengalami oleng apanya? Barat bergeser, pindah ke timur perlahan-lahan, dan timur pindah ke barat. Nah kayak gini, oleng, set begini. Ya, terjadi perpindahan kutub, utara dan selatan bergeser, polar shift, dan juga perpindahan arah mata angin, barat pindah ke timur, timur ke barat. Kemudian benda langit ini, ketika jarak terdekat antara bumi dan matahari, antara si benda langit ini biru ini dengan bumi terjadi, pada saat itulah terjadi induksi magnetik. Artinya magnet bumi tertarik oleh benda langit ini, terserap oleh benda langit ini, sehingga bumi kehilangan elektromagnetiknya. Itulah yang mengakibatkan hilangnya teknologi. Rasulullah mengatakan, sum'atum ila ma bada'tum, sum'atum ila ma bada'tum. Kalian akan kembali ke zaman kalian datang pertama kali. Listrik tidak ada, blackout selamanya. Mobil tidak akan jalan bang, mobilnya akan jalan bang nanti bang, insyaallah ya. Motor tidak jalan, kenapa? Tidak ada magnet, dinamo tidak berfungsi. Maka kita kembali ke zaman unta waktu itu, ya, ke zaman unta. Nah, itulah yang terjadi. Kemudian benda langit ini pergi menjauh dari bumi. Perlahan-lahan ketika benda langit ini menjauh dari bumi, perlahan-lahan bumi mulai kembali ke utara, mulai kembali ke posisinya, selatan kembali ke selatan. Ya, cuaca iklim kembali ke asalnya. Namun posisi barat ada di timur, posisi timur ada di barat. Maka ketika matahari terbit, terlihatnya di mana? Di barat. Fadalika hin kata. Dalam hadis riwayat Imam Abu Daud terus mengatakan, itulah hin. Inilah kata hin, arti hin di dalam Quran. Ya. Kul nabitu minha inna ba'dakum gimana perintah Allah dari Allah kepada Nabi Adam setelah Nabi Adam diturunkan ke bumi. Ya walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin. Bagimu hai Adam, Hawa, ada materi kecukupan yang bisa memenuhi kebutuhan hidupmu sampai dengan hin. Hin di sana adalah terbitnya matahari dari barat. Dan apabila matahari terbit dari barat, kata Rasulullah SAW, wara'ahan nas, manusia menyaksikan matahari terbit dari barat. Amanu ajma'un, berimanlah mereka semua kepada Allah. Tapi apa kata Rasulullah? La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Tidak berfungsi, tidak berguna orang yang menyatakan beriman yang sebelumnya tidak beriman. Kenapa? Pintu tobat sudah ditutup. Hin, terbitnya matahari dari barat, isyarat dari Allah bahwa pintu tobat sudah ditutup. Sehingga Rasulullah mengatakan, man taba qabla ghurubi syamsi min maghribiha qubilat taubatuh. Siapa yang bertobat sebelum matahari terbit dari barat, Allah terima taubatnya. Maka ketika mereka melihat matahari terbit dari barat, beriman, tidak ada gunanya. Maka lihat wajah mereka hitam pucat. Sudah tahu ada orang-orang Islam menyampaikan tentang Islam, sudah banyak ulama-ulama menyeru mereka untuk beriman pada Allah dan Rasulullah SAW, tapi mereka kufur, mereka ingkar karena kesombongan. Ketika mereka menyaksikan matahari sudah terbit dari barat, terjadi benar apa yang dikatakan umat Islam, mereka mengatakan beriman, sia-sia. Kenapa? Matahari sudah terbit dari barat. La yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl aw kasabat fi imanin khaira. Atau orang yang soleh, orang yang maksud saya orang yang beriman tapi STMJ. Apa STMJ Bapak Ibu? Salat terus, maksiat jalan. Dia masih seneng ngompreng, dia masih seneng ya gitu. Jadi muzabzabina baina dzalik. Ya, ketika orang-orang Islam, kiai ulama banyak duitnya, ada untungnya, aman-aman ikut.
Ketika ulama, kiai dan habaib dicurigai yang ini banyak duitnya, mampir ke sana gitu, ganti wajah. Ya, munafik. Yang seperti ini ketika dia bertobat ingin hijrah kepada Islam yang sesungguhnya, pintu tobat sudah tertutup. Subhanallah. Gambaran pada saat itu kata Rasulullah SAW, manusia ada pada titik akhir atas kepuasan, keputusasaan. Sehingga hidup digambarkan hidup segan, mati tak mau, karena beratnya ujian hidup pada saat itu. Namun orang-orang yang beriman dan istiqomah dengan keimanannya, pada saat matahari terbit dari barat akan putih bercahaya. Kenapa? Senang, bergembira. Senang mereka karena iman mereka benar, keyakinan mereka benar, dakwah mereka selama ini ternyata benar. Pada saat itu mereka putih bercahaya. Inilah yang Allah maksudkan dalam Quran surat Ali Imran ayat 104 sampai ayat 108. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءتهم البينات أولئك لهم عذاب عظيم. Maka janganlah kamu hai orang-orang beriman seperti orang-orang yang berselisih paham, berpecah belah setelah datangnya penjelasan dari Allah dan Rasul. Quran sudah dibacakan, hadis sudah disampaikan, mereka masih berpecah belah. Jangan seperti itu. Itulah perbuatan orang-orang ahli kitab. Ya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Ingatlah pada hari di mana ada manusia yang hitam pucat wajah mereka, ada yang putih berseri-seri. Nah, pada saat terjadinya matahari terbit dari barat, manusia terbagi dua. Yang pertama, manusia yang hitam pucat wajah mereka, yang kedua manusia yang putih berseri wajah mereka. فَأَمَّا الَّذِينَ اسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ كَافِرِينَ. Adapun orang-orang yang hitam pucat wajah mereka, dikatakan oleh para malaikat, kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Kenapa kalian kufur setelah kalian beriman? Bapak Ibu, adakah orang yang mereka berpindah dari keimanannya kemudian kekufuran, padahal sudah tahu kalau beriman pahalanya surga, kalau kufur pahalanya neraka? Ya. Di mereka adalah orang-orang yang tertipu oleh para penguasa yang zalim dan sesat. Mereka orang-orang munafik yang menjual iman mereka dengan dunia. Ya bi'udinahum bi'ardi minad dunya, orang-orang yang menjual imannya, Islam mereka dengan demi pangkat di pundak, demi jabatan dan demi triliunan. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka kenapa hitam pucat? Karena mereka menyesal telah tertipu daya oleh dunia, tertipu daya oleh pangkat jabatan dan bujuk rayu uang triliunan. Ternyata mereka ada dalam kesesatan. Menyesal mereka. Bapak Ibu coba lihat orang yang menyesal, wajahnya putih berseri atau hitam pucat? Hitam pucat. Hitam pucat. Nah, siapa mereka Ustaz? Mereka inilah yang mengikuti jejak langkah ahli kitab. Jejak langkah orang kitab, iftaraku wa ikhtalafu min ba'di ma ja'atuhumul bayinat. Berselisih paham, berpecah belah setelah datangnya Al-Qur'an dan Sunnah. Bapak Ibu, ada satu cerita begini. Rasulullah SAW menceritakan seperti ini dan kemudian difahami oleh para ulama dan para ulama salafus saleh. Mereka menceritakan begini. Ada beberapa orang, ada 4 orang yang mereka diminta untuk menjelaskan seperti apa bentuk gajah. 4 orang ini belum pernah melihat gajah sebelumnya. Gajah, ada patung gajah disimpan di tengah-tengah ruangan, namun lampunya dimatikan, sehingga 4 orang ini tidak bisa melihat dengan jelas seperti apa bentuk gajah yang sesungguhnya. Yang satu megang belalai. Oh, gajah itu panjang bulat kayak ular. Salah tidak? Tidak salah, karena yang dipegang belalai. Ada yang pegang telinganya. Kata siapa? Gajah itu tipis kayak kipas, yang dipegang telinganya. Ada yang memegang perutnya. Kata siapa? Tipis. Kata siapa? Bulat kayak ular. Gajah itu bulat besar kayak beduk, karena yang dipegang perutnya. Ada yang pegang kakinya. Yang benar mas saya. Gajah itu kayak tiang bulat tinggi besar.
Mereka memegang bagiannya saja, lalu mereka mengklaim inilah gajah yang sesungguhnya, dan mereka masing-masing merasa benar dengan apa yang mereka lakukan. Kenapa? Tidak salah. Salah nggak mereka? Tidak. Kenapa? Karena mereka ada di ruangan yang gelap. Tidak masalah, karena belum ada cahaya. Tapi sekarang ketika lampu dinyalakan, teranglah semua ruangan. Semua mereka yang berbeda pendapat tadi melihat bentuk gajahnya sama. Oh, ternyata gajah itu seperti ini. Harusnya begitu. Betul? Kenapa? Karena cahaya sudah ditahan. Harusnya tidak ada lagi perbedaan. Oh, ternyata gajah ini seperti ini. Sepakat. Harusnya begitu. Maka aneh ketika lampu dinyalakan, mata mereka sudah melihat bentuk gajah, yang ini masih kekeh. Enggak, pokoknya gajah itu bulat kayak ular. Enggak, gajah itu tipis kayak kipas. Padahal mereka sudah melihat gajah yang utuh seperti apa. Enggak, gajah itu bulat kayak tiang tinggi. Enggak, gajah itu kayak beduk. Nah, yang inilah yang dilarang Allah. Quran sudah dibacakan, hadis sudah dijelaskan, masih merasa benar dan tidak mau bersatu. Inilah dahsyatnya perpecahan umat. Inilah jahiliyahnya umat. Nah, mereka inilah yang kata Rasulullah, kata Allah dalam Quran tadi, ya apa? Yang hitam pucat wajahnya, berpecah belah dan berselisih paham setelah datangnya penjelasan dari Allah. Iftaraku wakhtalafu min ba'di ma ja'athumul bayyinat. Ulaika lahum 'adzabun azim. Mereka yang akan mendapatkan siksa yang pedih, Bapak Ibu. Kira-kira mau disebut apa orang yang seperti itu, Bapak Ibu? Sudah jelas melihat gajah itu dengan matanya, tapi mereka masih tetap aja mengatakan gajah itu bulat kayak beduk. Enggak, gajah itu lebar kayak kipas, tipis kayak kipas. Itulah yang terjadi pada umat Islam hari ini. Jamaah, umat Islam ini paling banyak di dunia, betul? Kurang lebih penduduk dunia hari ini ada 7 miliar, 7, sekian miliar. Sepertiganya umat Islam. Berarti umat Islam ini paling banyak. Saya tanya Bapak Ibu, umat Islam hari ini berjamaah apa berpecah belah? Berjamaah apa berpecah belah, Bapak Ibu? Berpecah belah. Berpecah belah, sepakat? Berarti umat Islam hari ini bergolong-golongan. Betul? Setiap golongan punya nama masing-masing, betul? Punya lambang masing-masing, punya pemimpin masing-masing. Nah, baik, sekarang coba sebutkan nama-nama golongan umat Islam tadi, Bapak Ibu. Dalam hati, jangan disebutkan keras-keras, nanti ada yang tersinggung. Dalam hati saja, sebutkan masing-masing. Ada berapa, Bapak Ibu? Ada berapa jamaah? Ada banyak. 10 ada? Lebih dari 10. Masya Allah, lebih dari 10. Nah, sekarang saya tanya dan tolong dijawab dengan keras. Nah, sekarang boleh ucapkan dengan keras biar semuanya mendengar. Dari semua golongan dan nama-nama yang ada pada zaman sekarang, coba sebutkan satu saja dari nama-nama kelompok itu yang di zaman Rasulullah dan para sahabat ada, Bapak Ibu. Ada tidak, Bapak Ibu? Syiah di zaman Rasulullah tidak ada. Syiah ada di zaman Ali bin Abi Thalib. Muncul sosok yang bernama Abdullah bin Saba bin Salul. Abdullah bin Saba. Dia orang Yahudi Yaman yang benci kepada Bani Hashim dan ingin mengadu domba Bani Hashim. Itu Bapak Ibu. Syiah zaman Rasul enggak ada. Syiah dalam konteks aliran pemikiran seperti sekarang ini, aliran akidah dan ibadah seperti sekarang ini, itu tidak ada. Ada Bapak Ibu? Tidak ada. Padahal nama kita satu. Nama kita Muslim. Wa sammakumul muslimina min qablu wa fi hada. Nah, peristiwa berpecah belahnya inilah yang membuat manusia hitam pucat. Surat Ali Imran ayat ke-100. Ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minal ladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Hai orang-orang beriman, jika kamu mengikuti sebagian orang-orang yang diberikan ahli kitab, maka kalian akan kafir setelah kalian beriman. Tadi malaikat berkata,
Ya. Famal ladina aswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum, kenapa kalian kafir setelah beriman? Apa itu? Dia berpecah belah dan berselisih paham, padahal Quran dan Sunnah sudah disampaikan. Inilah Bapak Ibu sebentar. Nah, inilah sistem yang menjadi dukhon bagi umat Islam hari ini secara maknawi. Jamaah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu hari Rasulullah dan para sahabat berkumpul. Ya. Di sana ada Hudzaifah ibnul Yaman. Rasulullah bercerita banyak hal. Kemudian para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, kunna nahnu fil jahiliyah." Wahai Rasulullah, dahulu kami jahiliyah. Kami menyembah berhala, kami berzina, kami mengundi nasib, kami mabuk. Jahiliyah ya Rasulullah. Faja'ana Allah bihadal khair, lalu Allah datangkan kepada kami kebaikan Islam ini. Allah mengutus Anda sebagai Nabi dan Rasul untuk kami. Anda bimbing kami kembali kepada fitrah kami Islam. Maka sekarang kami ada dalam kebaikan dan kebenaran ya Rasulullah. Fahal ba'da hadal khair min syarrin, apakah setelah kebaikan ini ada keburukan? Ada keburukan. Sekarang kalian ada dalam kegemasan Islam yang rahmatan lil alamin. Sepeninggal ini akan ada fase di mana kalian akan dipenuhi dengan keburukan. Dan sahabat Hudzaifah bertanya lagi, wahal badalika syarrin min khair, apakah setelah keburukan itu akan ada lagi kebaikan yang kedua? Ada kebaikan yang kedua, lakinna fihi dakhanun, tetapi di dalamnya ada dukhan, ada kabut. Ada dukhan. Ini pembahasan dukhan yang berbeda secara maknawi. Kalau tadi dukhan yang sesungguhnya, Bapak Ibu. Ya. Tadi dukhan yang sesungguhnya belum selesai ya. Nanti kita kembali lagi kayak tadi. Tapi yang ini kita lanjut dulu Bapak Ibu ya. Jamaah. Ibu-ibunya sepi ini. Bunda. Oi Bunda. Masih bersama saya Bunda? Lanjut. Sedikit yang jawab. Bunda, suara saya jelas? Kurang jelas? Sekarang jelas gak? Jelas. Pantesan jawabannya kurang ya. Tadi saya dengar Bunda mau masuk surga enggak. Jawabannya enggak. Ternyata kurang jelas jawabannya. Baik, Bapak Ibu dan Saudara. Nah, Wa ma dakhanuhu ya Rasulullah, apa dakhannya ya Rasulullah? Qaumun yahduna bi ghairi hadi wa yastanuna bi ghairi sunnati. Adanya satu kaum yang memberikan petunjuk bukan dengan petunjukku, bukan dengan Quran, tapi dengan logika, dengan pendapat manusia, dengan fatwa para manusia yang menentang Quran dan Sunnah. Wa yastanuna bi ghairi sunnati, dan mereka mengikuti sunnah bukan sunnahku, tapi sunnah manusia yang lain, bukan sunnah Rasul. wa hal ba'da dzalika khair min syarrin. Ya Rasulullah, apakah setelah kebaikan yang kedua yang ada dakhan tadi, ada keburukan yang berikutnya? Ada lagi keburukan. Du'atun ala abwabi jahannam, orang-orang yang menyeru kepada pintu jahannam. Jadi akan banyak orang-orang yang berdirinya bukan di pintu surga, tapi berdiri di pintu neraka. Sifum lana ya Rasulullah, Sebutkan ciri-ciri mereka itu ya Rasulullah. Hum min jildatina, mereka kulitnya sama dengan kita. Muslim, pakai peci, jenggotnya panjang, pakai gamis seperti saya. Wa yatakallamuna bi alsinatina, mereka ngomong sama dengan kita, bicara Quran hadis, bicara sunnah dan sebagainya. Tapi mereka berdiri di pintu neraka jahannam. Ta'rifu minhum wa tunkiru, kalian kenal siapa mereka, kalian tahu siapa mereka, tapi kalian mengingkari mereka, tidak mau bergabung dengan mereka. Allahu Akbar. Ini adalah dukhan dari sisi maknawi. Itu Bapak Ibu. Sudah terjadi belum penjelasan ini? Maka apa kata Rasulullah SAW? Ya Rasulullah, wa in wajadtu dzalika fama ta'muruna,
Lalu apa yang harus kami lakukan ya Rasulullah jika kami dapati manusia-manusia seperti itu ada di zaman kami? Fatazil tilkal firaqah kullaha, tinggalkan semua perpecahan itu. Tapi sebelum itu Rasulullah mengatakan talzamu jama'atal muslimina wa imamahum, tetaplah kalian bersama kaum jamaah muslimin dan imam mereka dan pemimpin mereka. Jadi berjamaahlah kamu, kemudian dipimpin oleh seorang imam, seorang ulama yang menjadi pemimpin yang mengarahkan kamu mengamalkan Quran dan Sunnah. Ya Rasulullah, jika kami tidak mendapati adanya satu jamaah yang terpimpin oleh satu imam, kemudian mengamalkan Quran dan Sunnah, membimbing kami dengan Quran dan Sunnah, jika tidak ada, faltasir tilkal firaqah, tinggalkan semua kelompok-kelompok itu. Walau min anta bi asri syajarah, walaupun kamu tinggal di hutan, menggigit akar kayu, makan hidup hanya makan dari apa yang ada di hutan, hatta yudrikakal maut, sehingga kematian mendatangimu, kamu harus bertahan, tinggalkan semua perpecahan itu. Masya Allah. Bapak Ibu, itu dukhon secara maknawi. Saya ingin menggambarkannya, tapi memang ada masalah. Nah, kembali kepada yang tadi. Ketika bumi sudah kembali utara ke utara, selatan ke selatan, nah besoknya kata Rasulullah, barat kembali ke barat, timur kembali ke timur. Nah, normal lagi. Tapi pada saat itu satu pintu tobat sudah tertutup. Yang terjadi berikutnya adalah Allah buktikan kebenaran Islam, Allah buktikan kebenaran para nabi dan rasul, Allah buktikan para ulama dan habaib dakwah mereka satu persatu. Maka mereka yang beriman dan bertobat pada saat itu tidak ada artinya. Mereka itulah ashabul a'raf sebagiannya. Sebagian lagi ada ashabun nar. Nah, kemudian terkait dengan benda langit ini kemudian mendekat ke matahari. Ternyata makin dekat makin panas, sehingga benda langit ini tidak kuat dengan panas yang dipancarkan matahari dan kuatnya energi matahari, meledak dia. Boom. Meledak pula. Ledakannya menimbulkan asap yang sangat besar. Itulah dukhan. Jadi asal dukhan itu dari benda langit ini pecah sehingga menimbulkan asap yang luas. Nah, dukhan ini ada di lintasan tata surya kita, termasuk di lintasan bumi. Maka ketika bumi berputar, masuklah ke dalam dukhan, pecahan dari benda langit ini. Akibatnya bumi ada dalam kabut asap benda langit ini yang pecah. Selama berapa lama? 40 hari 40 malam. Itu tanda yang kedua. Di sini saya mencoba menghubungkan antara terbitnya matahari dari barat dengan dukhan. Saya mengambil hadis riwayat Imam Ahmad ini. Kenapa? Karena sesuai dan bisa difahami dengan mudah dalam kacamata sains dan teknologi. Adapun ketika saya membaca hadis Muslim, Imam Muslim meriwayatkan dukhan dulu, baru terbitnya matahari dari barat. Nah, ini yang saya susah memahaminya. Dari mana asalnya dukhan? Itu tidak ketemu. Tidak ketemu, Bapak. Maka saya gunakan hadis riwayat Imam Ahmad, walaupun sama-sama dari sahabat Huzaifah bin Usain. Bapak Ibu Subhanahu wa taala, terdapat sebuah hadis dari Nu'aim bin Hammad, namun hadis ini maudhu dan saya pernah diributkan gara-gara ini, Bapak Ibu. Gara-gara ini saya dikatakan difitnah, saya peramal, saya ustadz cocok logi, meramal bahwa kiamat akan terjadi pada 2020 hari Jumat. Nah, padahal saya tidak pernah mengatakan itu. Tolong tunjukkan videonya di mana saya mengatakan itu, tidak ada. Tapi itulah resiko ketika saya menyampaikan eskatologi. Mungkin yang bikin berita itu dia ngantuk, tiba-tiba dia mendengar, oh Ustaz mengatakan kiamat 2020. Nah, itulah bahayanya ketika mendengarkan kajian hanya sepotong-sepotong ataupun gara-gara ngantuk dan sebagainya. Lalu dia memviralkan. Nah, Bapak Ibu atas taala. Nah, di dalam hadis dari Nu'aim bin Hammad, tapi hadisnya sekali lagi adalah maudhu. Maudhu itu palsu. Ada yang mengatakan hadisnya dhaif. Namun apabila ada satu nas hadis dia punya sanad dan itu dikatakan lemah, dhaif, apalagi mursal, apalagi matruk dan maudhu apalagi.
Namun ketika itu tercatat ada nasnya, ada kitabnya, dan sesuai dengan sains dan teknologi, ada kemungkinan hadis itu benar. Nu'aim bin Hamad meriwayatkan dalam kitabnya Al-Hudan, bahwa Rasulullah bersabda, apabila pertengahan Ramadan jatuh pada hari Jumat, artinya apabila 15 Ramadan jatuh pada hari Jumat, maka akan terjadi sebuah ledakan yang dahsyat. Semua makhluk di alam semesta akan mendengarnya. Jika itu terjadi, masuklah kalian ke rumah-rumah kalian, tutup rapat pintu rumah kalian, tutup rapat ventilasi rumah kalian, bertasbihlah kepada Allah, puji Allah sebanyak yang kalian mampu, dan bertobatlah kepada Allah. Barangkali itu adalah hari terakhir kalian di muka bumi. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang harus kami lakukan? Apa yang harus kami ucapkan? Perbanyaklah Subhanal Malikil Kudus, Subuhun Kudus, Rabbuna wa Rabbul Malaikati wa Ruh, Allahumma gfir lana zunubana wa kafir anna khati'atina wa tawaffana ma'al abrur wa tafana ma'al abrur wa khtib lana khusnul khatimah. Ada yang mengatakan demikian. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, menyikapi kita terkait dengan terjadinya dukhon. Namun banyak ulama tidak menerima hadis ini karena hadis ini maudhu alias palsu. Hadisnya ada sebetulnya, bisa saya perlihatkan kepada Bapak Ibu, namun karena memang waktu dan juga media kita ada bermasalah. Nah, itu Bapak Ibu dirahmati Allah Ta'ala. Jadi dukhon ini merupakan satu dari tanda besar terjadinya hari kiamat yang 10 itu. Satu dari 10 tanda besar kiamat. Ya, dan ini merupakan peringatan kepada Allah, wabil khusus kepada umat Islam, untuk bertaubat kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah, memanfaatkan waktu untuk beramal saleh. Sehingga Rasulullah kemudian menasihati para sahabat, badiru bil a'mali shalihat, bersegeralah kalian melakukan amal saleh, manfaatkan waktu untuk kebaikan, jangan kalian berleha-leha dan lalai, terlarut dalam kelalaian. Ya. Fasatakunul fitanan lain akan terjadi fitnah huru-hara di mana-mana, seperti potongan malam yang gelap gulita. Akan dahsyat fitnahnya, saking dahsyat fitnah dan huru-hara pada saat itu, seseorang beriman berganti iman dan kafir dalam waktu satu hari. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Seseorang paginya beriman, sorenya kafir. Sorenya beriman, paginya kafir. Saking dahsyatnya fitnah saat itu, dukhon saat itu dahsyat, orang beriman berganti iman dan kafir dalam satu hari. Yabi'u dinahu bi'ardi minad dunya, menjual agamanya demi harta dunia. Ya. Bapak Ibu, orang yang seperti itulah yang akan menyaksikan terjadinya hari kiamat. Ya, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang-orang beriman nanti akan dicabut nyawanya serempak oleh sebuah angin dari bumi Hijaz. Hijaz adalah tempat antara Mekah dan Madinah. Rasulullah sabdakan, satarihu riham min ardil Hijaz, akan berhembus sebuah angin dari bumi Hijaz, Mekah, antara Mekah dan Madinah, Saudi Arabia. La tamurru ala hadin, tidak lewat kepada seorang pun kana fi qalbihi misqalu dzarratin min iman, yang punya iman di dalam hatinya walaupun sebesar biji zarah, illa qabadathu, melainkan angin ini akan mencabut nyawanya. Jadi hati-hati Bapak Ibu, kalau ada angin sepoi-sepoi jangan senang Bapak Ibu. Jangan-jangan itu iling, ada angin sepoi-sepoi ternyata iling, mati dia dicabut nyawanya. Maka yang tersisa di muka bumi, fayabqa syururun nas, maka yang tersisa adalah makhluk yang buruk. Laisa lahum iman walau bimisqi dzarrah, mereka tidak punya iman walaupun sebesar biji sawi. Aina imanuhum ya Rasul? Di mana iman mereka? Mereka jual iman mereka, mereka tukar dengan pangkat, jabatan dan harta dunia. Sudah muncul belum Bapak Ibu orang yang menjual imannya demi pangkat, jabatan dan dunia? Sudah, Masya Allah. Itu isyarat kalau kita berada di zaman dukhon. Terdengar yang benar yang diucapkan Quran dan Sunnah, tapi tujuannya untuk memecah belah umat Islam dari dalam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Nah, terkait dengan saat itu
Rasulullah SAW menjelaskan kepada para sahabat terkait dengan tanda kebangkitan Islam. Sebelum dukhan itu terjadi, Islam akan tegak sebelum hari kiamat. Ya, dan tegaknya Islam, ya, Rasulullah sebutkan adalah dengan merdekanya Palestina, kembalinya Masjidil Aqsa pada umat Islam dunia. Bapak Ibu yang Allah, kehancuran itu terjadi adalah dengan proses perang yang luar biasa. Ada perang akhir zaman, ada perang dunia ke-1, kedua dan ketiga. Akan terjadinya perang ketiga kata setelah perang dunia ke-1 dan kedua. Pada saat itulah terjadinya huru-hara dahsyat, manusia akan berperang, di mana langit akan berubah menjadi lautan api kata Rasulullah. Dalam huru-hara seperti itulah Allah mengutus Imam Mahdi untuk membebaskan Palestina, membebaskan Masjidil Aqsa, memerangi musuh-musuh Allah. Ketika perang itu terjadi, Imam Mahdi memimpin kaum muslimin. Nabi Isa alaihissalam Allah turunkan untuk menguatkan perjuangan jihad Islam dan kaum muslimin. Ya. Kemudian ketika Nabi Isa turun, kaum muslimin sedang sholat berjamaah, maka kemudian Nabi SAW diminta untuk menjadi imam sholat, beliau menolak. Ya. Maka Imam Mahdi menjadi imam sholat saat itu. Setelah sholat subuh berjamaah selesai dilaksanakan di Masjid Umawi di Gutoh, Damaskus, Suriah. Kata Nabi Isa, buka pintu masjid itu. Ketika pintu masjid itu dibuka, maka tampaklah Dajjal dengan 70.000 pasukannya dari lembah Isfahan, Iran, menggunakan jubah Persia dan juga selendang atau yalis, selendang Persia, Yahudi Isfahan. Ya. Ketika pintu masjid terbuka, harumnya napas, ya, mulianya nafas, harumnya nafas Nabi Isa alaihissalam apabila dicium oleh Dajjal dan pasukannya. Dajjal, apa kata Rasulullah? Dia akan merinding, basah tubuhnya, keluar keringat dalam, kencing di celana atau Dajjal, basah seluruh tubuhnya. Kenapa? Kaget karena malaikat kematiannya sudah ada di dalam siapa? Nabi Isa alaihissalam. Adapun pasukan Dajjal yang paling depan akan mati karena mencium harum nafas tubuh Nabi Isa. Kenapa nafas Nabi Isa harum dan membuat orang kafir? Karena Nabi Isa lama tidur di sisi Allah. Surat Ali Imran ayat 55. Dengan cerita, sebagian dari pasukan Dajjal ini lari, dikejar sama kaum muslimin, kemudian mereka bersembunyi di balik batu dan pohon. Batu dan pohon berkata, "Hai muslim, hai mumin, sini, di belakangku ada Yahudi, bunuh dia." Kecuali pohon korban, karena dia adalah pohon Yahudi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala. Dan terkait dengan ini semua, maka peristiwa Dukhan dikabarkan oleh Rasulullah SAW, bahkan oleh Allah dalam surat khusus Ad-Dukhan. Ini merupakan peringatan bagi kita agar kita semakin mendekatkan diri kepada Allah, meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah, menjalin silaturahmi, istiqomah melaksanakan ibadah di masjid dan memakmurkan masjid dengan amalia-amalia sunnah. Dan kemudian Rasulullah mengingatkan untuk kita berbagi kepada sesama umat manusia.